Semakin besar target hidup yang kamu buat, semakin besar kemungkinan otakmu akan memilih untuk rebahan saja. Pernahkah kamu menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu merancang rencana masa depan yang begitu sempurna? Kamu membuat papan visi, menulis daftar tujuan hidup 5 tahun ke depan, dan menyusun rutinitas baru yang sangat ambisius. Namun, ketika tiba saatnya untuk bertindak, tiba-tiba kamu merasa sangat lelah. Alih-alih melangkah maju, kamu justru kembali membuka media sosial dan berbaring di kasur. Ini bukan karena kamu pemalas. Secara psikologis, ketika otak dihadapkan pada sebuah tugas yang tampak monumental dan kompleks, amigdala akan meresponsnya sebagai ancaman. Otakmu membeku, mengalami kelumpuhan analisis, dan memilih jalan paling aman, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, kita membutuhkan dorongan motivasi yang luar biasa besar pula. Kita menonton video motivasi, mendengarkan podcast inspirasional, dan merasa siap menaklukkan dunia. Sensasi semangat itu memang nyata pada awalnya, terasa menggebu-gebu di dada. Namun, tahukah kamu bahwa motivasi adalah emosi yang sangat tidak stabil? Ia seperti bahan bakar roket yang menyala terang namun cepat habis. Ketika semangat itu memudar hanya dalam hitungan hari, kamu akan tertinggal dengan rencana raksasa yang kini terasa seperti beban gunung yang tidak mungkin didaki. Kepercayaan diri perlahan runtuh dan siklus penundaan kembali mengambil alih kendali hidupmu. Berhenti mengandalkan motivasi sesaat untuk membangun kebiasaan jangka panjang. Lalu, apa solusinya? Jika rencana besar justru membuat kita terdiam, sudah saatnya kita memutarbalikkan strategi. Mari berkenalan dengan trik psikologi yang disebut dengan langkah mikro yang konyol atau retasan dopamin terkecil. Idenya adalah memecah tujuan besarmu menjadi tindakan yang sangat-sangat kecil, hingga terasa mustahil untuk gagal, bahkan terasa sedikit konyol untuk diucapkan. Alih-alih berencana membaca satu buku penuh minggu ini, targetmu adalah membaca satu paragraf. Alih-alih berolahraga 1 jam di gym, targetmu adalah memakai sepatu olahraga saja. Terdengar remeh? Memang itulah tujuannya. Kita sedang menipu sistem kewaspadaan di otak kita sendiri. Langkah yang sangat kecil ini menyelinap di bawah radar rasa takut akan kegagalan, sehingga otak tidak menolaknya. Rahasia mengapa trik ini bekerja dengan sangat brilian terletak pada sistem penghargaan otak kita, yaitu sirkuit dopamin. Dopamin bukanlah bahan kimia penikmatan, melainkan bahan kimia pendorong tindakan. Setiap kali kamu menyelesaikan sebuah tugas, sekecil apapun itu, otakmu akan melepaskan sedikit dopamin. Ketika kamu menargetkan untuk sekadar memakai sepatu olahraga dan kamu berhasil melakukannya, otakmu mencatatnya sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan kecil ini memberikan suntikan dopamin yang membuatmu merasa baik dan lebih penting lagi, menciptakan dorongan otomatis untuk melakukan tindakan selanjutnya. Otak berkata, itu sangat mudah, mari kita lakukan sedikit lagi. Tiba-tiba kamu bukan hanya memakai sepatu, tetapi mulai meregangkan badan dan akhirnya berolahraga tanpa beban. Hukum utama dalam membangun kebiasaan baru bukanlah seberapa kuat keinginanmu, melainkan seberapa kecil gesekan yang ada di awal tindakan. Rencana besar selalu datang dengan gesekan yang sangat tinggi. Harus menyiapkan banyak hal, butuh energi mental yang besar, dan menuntut konsentrasi penuh. Dengan langkah mikro, kita secara praktis menghancurkan dinding gesekan itu hingga rata dengan tanah. Kamu tidak perlu menunggu suasana hati yang tepat. Kamu tidak perlu motivasi yang membara, dan kamu tidak butuh persiapan panjang. Karena tindakannya sangat sepele, kamu bisa melakukannya sambil lalu. Ini adalah tentang membangun identitas baru sebagai seseorang yang konsisten, bukan seseorang yang sempurna, namun hanya bertahan selama 3 hari. Konsistensi dalam skala kecil jauh lebih berharga daripada intensitas yang meledak-ledak. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa dicapai oleh sesuatu yang terlihat konyol, namun dilakukan setiap hari. Inilah yang kita sebut sebagai efek majemuk. Satu paragraf sehari mungkin terdengar seperti lelucon bagi mereka yang berambisi menyelesaikan 100 buku setahun. Namun, orang yang menargetkan satu paragraf seringkali terus membaca hingga 1 halaman, lalu 1 bab.
Dan bahkan jika mereka hanya membaca satu paragraf, mereka tetap menang karena kebiasaan membaca itu tidak terputus. Seiring berjalannya waktu, langkah-langkah mikro ini bertumpuk, menciptakan fondasi neurologis yang kuat di otakmu. Tanpa kamu sadari, tindakan yang dulunya terasa berat, kini berjalan otomatis. Kamu telah bertransformasi, bukan melalui lompatan raksasa yang menyakitkan, melainkan melalui langkah-langkah kecil yang menyenangkan dan berkelanjutan. Pada akhirnya, perjalanan menuju tujuan bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari di awal, melainkan tentang bagaimana kita bisa terus berjalan tanpa membakar diri kita sendiri hingga habis. Berhenti menghukum dirimu sendiri karena tidak bisa memenuhi standar rencana besar yang kamu buat saat sedang berhalusinasi dengan motivasi di malam hari. Maafkan dirimu atas masa lalu dan mulailah menurunkan standarmu secara drastis untuk memulai tindakan pertama. Rayakan setiap langkah konyol yang berhasil kamu lakukan setiap hari. Dengan merangkul proses yang tanpa beban ini, kamu membebaskan pikiran dari kecemasan ekspektasi. Kamu belajar untuk hadir dan benar-benar menikmati setiap detik proses pengembangan diri, alih-alih terus-menerus merasa kurang karena belum mencapai garis akhir. Jadi, mulai hari ini, lupakan sejenak gunung besar yang ingin kamu daki. Berhenti membuat rencana monumental yang hanya berujung pada rasa bersalah dan kelumpuhan analisis. Tanyakan pada dirimu sendiri sekarang juga, apa satu tindakan yang sangat-sangat kecil yang mengarah pada tujuanmu dan sangat mudah dilakukan sehingga terasa konyol jika kamu tidak melakukannya. Lakukan tindakan kecil itu hari ini. Ambil penamu, pakai sepatumu, buka satu halaman bukumu. Berikan otakmu kemenangan kecil yang ia dambakan. Biarkan dopamin mengalir secara alami dan saksikan bagaimana keajaiban trik psikologi ini mengubah hidupmu perlahan-lahan. Jika wawasan psikologi ini membuka pikiranmu, pastikan untuk menerapkan trik ini mulai detik ini juga. Selamat melangkah pelan, namun pasti menembus batasmu.